5 fenomena air dan penjelasannya dalam Al-Quran. Air memiliki peran yang sangat vital dalam berbagai aspek kehidupan, dan keberadaannya memberikan dasar bagi ekosistem dan fungsi tubuh manusia serta makhluk hidup lainnya. Kandungan air dalam tubuh sangat penting untuk menjaga kehidupan dan fungsi fisiologis. Air berperan dalam transportasi nutrisi, pembuangan limbah, regulasi suhu tubuh, dan banyak proses biokimia lainnya yang vital untuk kelangsungan hidup. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surah Al-Anbiya 30. Berikut ini fenomena-fenomena alam yang terjadi yang berhubungan dengan air yang dijelaskan dalam Al-Quran. 1. Hujan. Hujan dimulai dengan penguapan air dari permukaan tanah atau laut ke atmosfer. Saat uap air mencapai udara yang lebih dingin di ketinggian, ia mengalami kondensasi dan membentuk awan. Ketika tetesan air dalam awan cukup besar dan berat, mereka jatuh sebagai hujan ke permukaan bumi, mengakhiri siklus air yang berkelanjutan dan memberikan kehidupan bagi ekosistem di planet ini. Hujan adalah hasil dari proses alam yang melibatkan perubahan fase air dari uap menjadi tetesan air, yang turun ke bumi dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan siklus hidrologi. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa, Dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surah Ar-Rum 48. 2. Hujan darah. Hujan berwarna merah pernah tercurah di India pada tahun 2001 lalu. Contoh air hujan tersebut dibawa untuk diteliti oleh pemerintah India dan ilmuwan. Salah satu ilmuwan independen yang menelitinya adalah Godfrey Lewis dan Santosh Kumara dari Universitas Mahatma Gandhi. Mereka mengumpulkan lebih dari 120 laporan dari penduduk setempat dan mengumpulkan sampel air hujan merah dari wilayah sepanjang 100 km. Awalnya mereka mengira bahwa partikel merah di dalam air adalah partikel pasir yang terbawa dari gurun Arab. Namun mereka menemukan bahwa unsur merah di dalam air tersebut bukanlah butiran pasir, melainkan sel-sel yang hidup yang bukan berasal dari bumi. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa, maka kami kirimkan kepada mereka angin topan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Quran Surah Al-Araf 133. 3. Sungai di bawah laut. Oseanografi asal Prancis Jacques Cousteau menemukan fenomena sungai di dasar laut, pada kedalaman 35 meter atau 115 kaki. Pada sungai ini terdapat semacam kabut, berfungsi untuk memisahkan antara air asin dan air tawar. Kabut ini disebut dengan halosin, ini terbentuk dari gas hidrogen sulfida. Kemudian pada sungai ini juga terlihat penampakan bukit dan ranting-ranting pohon. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan 53. 4. Pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Selat Gibraltar adalah selat yang menghubungkan dua perairan, yaitu Samudra Atlantik dan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Akibat pertemuan kedua perairan tersebut, terjadi fenomena alam yang unik, yakni munculnya batasan atau garis di antara keduanya yang membuat seolah selat Gibraltar terbelah. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda, dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman 19 dan 20. 5. Gelombang internal di lautan. Dalam publikasi ilmiah berjudul Oceans, sekelompok ilmuwan mendeskripsikan keadaan di dasar laut. Kegelapan dalam lautan dan samudra yang dalam, dijumpai pada kedalaman 200 meter atau lebih. Pada kedalaman ini, hampir tidak dijumpai cahaya. Di bawah kedalaman 1000 meter, tidak terdapat cahaya sama sekali. Pada lapisan-lapisan air laut yang memiliki kerapatan atau massa jenis yang berbeda ditemukan adanya gelombang yang disebut gelombang internal di mana terdapat pada wilayah perairan di kedalaman laut dan samudra. Gelombang internal memiliki sifat seperti gelombang permukaan yang dapat pecah, persis seperti gelombang permukaan. Biasanya tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tapi keberadaannya dapat dikenali dengan mempelajari suhu atau perubahan kadar garam di tempat-tempat tertentu. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa, atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis.
Apabila dia mengeluarkan tangannya hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surah An-Nur 40. Itulah 5 fenomena air yang dijelaskan di Al-Quran, semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya.